Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai, dimanapun Anda berada, yang Yesua sangat mengasihi Anda, yang telah mempertaruhkan nyawanya di atas Golgota untuk dengan darahnya mahal telah membeli kita dan membeli Anda bagi orang-orang percaya yang ada di seluruh tanah Papua maupun luar Papua, di Indonesia dan berbagai negara di seluruh dunia. Pada saat ini saya hendak kembali hadir lagi untuk menyampaikan kabar berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat pada hari ini. Dengan demikian saya harap supaya bisa dapat mengikutinya dengan seksama. Haleluya. Bapak, pada saat ini juga kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa yang baik, di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap semua puji Tuhan muliakan karena Kau telah memberikan Yeshua HaMashiach Adonai kepada kami manusia dan telah dilahirkan sebagai anak manusia dan telah mati atas dosa umat manusia dan telah mempertaruhkan nyawanya yang kudus dan telah membeli umat pilihannya atau umat orang-orang yang percaya kepadanya dengan nyawanya yang mahal harganya. Kami mengucap syukur memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Soal masuk surga telah dibeli dengan nyawa yang mahal harganya, yaitu Yeshua HaMashiach Adonai. Sehingga berita kudus dan tidak terbinasakan tidak harus datang dari timur ke barat sesuai dengan apa Yesus sendiri sampaikan dalam Markus 16:8c. Haleluya, tentang keselamatannya kekal itu yang hanya ada di dalam darah Yesus, hanya ada di dalam pertarungan nyawa Yeshua HaMashiach Adonai, Raja semesta dalam Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur dan memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara-saudara, saya mengambil tema pada saat ini untuk memberitakan berita kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan kekal dengan tema bahwa pertarungan nyawa NKRI mempertahankan NKRI di atas tanah Papua. Namun kehilangan nyawa mereka di surga. Itu tema, saudara-saudara terkasih. Dengan demikian saya hendak membacakan dulu dasar firman Tuhan. Haleluya. Dasar firman Tuhan yang pertama di Matius 10 ayatnya yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua, Lukas 23 ayatnya yang ke ini 46. Lalu Yahosua berseru dengan suara nyaring, "Ya Abah, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yahosua menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Elohim, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, untuk renungan atau juga yang disebut dengan firman Tuhan, saya sebelum sampaikan renungan ini, saya sampaikan dulu satu kebenaran firman Tuhan yang pernah Tuhan bukakan tentang bagaimana nasib dari para dulu tentara Inggris, tentara Unitea, terus tentara Belanda, dan selanjutnya dilanjutkan dengan tentara Indonesia dengan gugurnya Yusapa Sudarso di Laut Arafuru dan merebut Papua sampai banyak tentara yang sekarang ini sedang mati di atas tanah Papua. Tentara, polisi, dan lain-lain yang sedang mati di atas tanah Papua untuk mempertahankan Papua ke dalam NKRI.
Kami pernah berdoa tanya Tuhan dalam suatu doa, bagaimana nasib akhir mereka. Jadi dalam suatu doa itu Tuhan memberitahukan kami bahwa kami berdoa, lalu Tuhan memberitahukan kami bahwa setiap orang yang sedang membunuh orang Papua secara terang-terangan dan diam-diam, mulai dari pasukan UNITA, selari sampai kepada pasukan Inggris, Belanda, lalu kepada Indonesia, yang banyak yang mati berguguran di tanah Papua itu untuk mempertahankan Papua ke dalam ladang perampasan dari bangsa-bangsa. Ya, banyak yang mati di atas tanah Papua, hampir semua itu mereka tidak masuk surga, semua masuk neraka. Bapak memberitahukannya begitu, semua sedang masuk menuju neraka. Baik itu yang terang-terangan, yang diam-diam yang menyerbu atau membunuh orang Papua dengan menggunakan kekuatan okultisme, sinkritisme, ilmu hitam, ilmu putih, santet, dan lain-lain. Itu juga Bapak memberitahukan bahwa semua itu sedang menuju ke neraka. Tidak ada satupun yang masuk surga. Bapak memberitahukan begitu. Ini kami pandangan dari iman orang Kristen, karena surga itu pintunya adalah hanya Yesus Masih Adonai. Di bumi ini orang punya modal, orang punya kepentingan, bisa membangun agama apapun. Organisasi apapun, agama apapun, kalau orang punya modal, orang punya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan lain-lain. Tetapi pintu surga hanyalah satu, yaitu Yesus Masih Adonai. Jadi Bapak Yesus memberitahukan seperti itu dalam tahun 2025 yang lalu. Lalu itulah yang saya harus memberitakan sekarang ini. Kalau saya tidak memberitahukan, berarti saya nanti ini akhirnya saya dituntut oleh Bapa di surga, dan itu harus diberitakan. Entah mereka mau terima, tidak terima, dengar, tidak dengar, harus sampaikan berita itu. Maka saya memberitahukan berita ini. Itu yang pertama, itu adalah petunjuk dan rema Tuhan, dan petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada kami untuk kami harus sampaikan, sehingga setiap orang yang mendengarkan berita ini supaya harus beritahukan kepada siapapun dia, dengan alasan apapun dia membunuh dan dia membunuh umat orang-orang asli Papua di atas tanah Papua ini, dari bangsa apapun, dengan alasan apapun, itu tidak diterima di surga. Karena itu setiap orang yang melakukan pembunuhan di atas Papua dengan diam-diam dan terang-terangan, sudah semua menuju ke neraka. Saudara terkasih, biar dia orang Kristen, bukan orang Kristen, yang melakukan pembunuhan di atas Papua dan membunuh orang-orang asli Papua, yang mempunyai di mana Tuhan mempercayakan orang asli Papua tinggal di atas tanahnya sendiri, namun itu terjadi, maka pembunuhan terjadi, maka semua itu sedang menuju ke neraka dan semua terjun bebas ke neraka. Ini saya baru beritahukan. Sebenarnya itu informasi apa yang Bapak sampaikan ini, Bapak memberitahukannya tahun 2025 yang lalu. Baik, itu yang pertama. Saudara-saudara terkasih, untuk kita supaya hal ini diinformasikan kepada setiap orang pendatang maupun siapapun dia, supaya dia mendengar Injil yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya, bahwa setiap orang melakukan pembunuhan, itu semua sedang menuju ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua itu, setiap organisasi OPM ataupun juga TPN-OPN yang sedang menggunakan perjuangan di atas Papua ini dengan menggunakan kekuatan gaib, kekuatan alam, kekuatan pakai dengan buat-buat, itu semua juga itu ya nanti banyak tertembak dan banyak yang mati. Kecuali perjuangan itu menggunakan dengan biasa saja. Haleluya. Biasa saja artinya itu yang saya menyambung. Itu yang saya menyampaikan situasi yang sedang Tuhan perlihatkan dalam dimensi roh tentang perkara merebut dan mempertahankan Papua ke dalam NKRI, maupun juga Papua direbut kembali ke dalam kebebasan sendiri dalam politik lokal Papua Merdeka. Ini saya sampaikan, saya beritahukan kebenaran ini. Haleluya, karena terakhir semua itu adalah pertarungan nyawa. Haleluya, pertarungan nyawa. Lalu nanti orang tanya, bagaimana dengan OPM-TPM yang bunuh tentara? Ini mereka masuk surga atau tidak? Haleluya. Ada yang bilang, itu urusan belakang.
Tetapi saya mau beritahukan tentang apa yang Bapak beritahukan kepada kami. Tentang soal ini saya tidak menghakimi karena kami juga belum sempat berdoa untuk OPM TPM apakah yang mati itu mereka masuk surga atau tidak. Haleluya. Nah, itu saya belum bisa sampaikan pada saat ini. Nanti setelah kami berdoa, tanya Tuhan, baru kami akan sampaikan karena mereka juga ada di posisi kebenaran. Mereka karena mereka punya tanah, mereka punya wilayah, mereka mempertahankan mereka punya diri. Karena mereka juga tidak pernah cari gara-gara kayak bangsa atau pulau lain di Inggris sana atau Belanda sana atau pasukan UNITA di PBB sana atau di Indonesia di sana. Itu saudara-saudari dari segi keadilan seperti itu. Yang berikutnya saya mau beritahukan tentang ini menyangkut politik lokal Papua Merdeka yang merupakan suatu perjuangan yang berat di mana Indonesia juga semakin banyak korban mati bodoh-bodoh akhirnya masuk neraka ya, nyawa mereka ini yang kami harus beritahukan karena nyawa manusia itu Tuhan punya dan semua yang mati dalam Tuhan maupun di luar Tuhan juga akan ada menuju kepada penghakiman yang terakhir. Saudara-saudara terkasih, itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, kami memberitahukan pada saat ini juga tentang kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi kita lihat di mana Yesua mempertaruhkan nyawanya di atas Golgota, menyerahkan nyawanya. Jadi Yesua menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Dosa umat manusia. Nyawa itu berhubungan dengan darah yang suci, darah yang kudus, darah yang murni, itu nyawa. Jadi umat Tuhan yang percaya kepadanya itu telah dibeli dengan darah yang mahal harganya. Jadi nyawa atau darah itu mahal harganya. Harga itu mahal harganya itu karena kudus, suci. Itu darah anak manusia itu darah yang suci, kudus yang telah menebus umat manusia. Jadi orang yang percaya kepada dan menghargai darah Yesua dan yang percaya kepada darah Yesua itu dan percaya kepada Yesua itu tetap berhidup yang kekal, tetap akan masuk surga. Sementara sambil mereka merendahkan diri, minta ampun dosa, bertobat, dan jalan di dalam kekudusan, itu juga itulah yang akan tetap akan masuk surga. Saudara-saudara terkasih, jadi intinya di sini adalah di mana pertarungan nyawa untuk masuk kerajaan surga. Dalam pemerintahan kerajaan surga itu bayarannya adalah nyawa Yesua HaMashiach Adonai. Sekarang tinggal orang mau percaya kepada Yesua atau tidak itu kembali ke pribadi karena itu hak asasi kebebasan Tuhan beri kepada manusia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, itu di mana Yesua menyerahkan nyawanya dan Elohim di surga puas memandang kepada darah anak domba Yahweh, darah Yesua itu untuk diambilnya sebagai penebusan dosa umat manusia. Haleluya. Itu dalam pemerintahan kerajaan atau politik pemerintahan kerajaan Yahweh di surga itu pertaruhan nyawa Yesua, darah Yesua. Dan setiap orang yang mau percaya menuju ke surga harus percaya Yesua itu. Tidak ada jalan lain di bawah kolong langit yang masuk ke surga. Hanya melalui darah Yesua dan hanya melalui Yesua HaMashiach Adonai. Saudara-saudara, itu yang ketiga, yang keempat. Yang kelima itu saya memberitahukan di sini bahwa pada zaman antikris ini 2026 ini sudah mulai masuk ke promosi antikris 666. Mereka juga sedang mengejar nyawa manusia karena chip yang sedang diciptakan Monde Lucifer di Inggris, di Rusia, terus di Amerika dan ada beberapa negara seperti Roma dan lain-lain itu ujungnya kan mereka menggunakan chip dan chip itu ditanam dalam tubuh tangan manusia, di dahi manusia. Dan dia mengejar dan mesinnya di dalam adalah darah. Setiap orang yang menggunakan chip ataupun juga itu kan berhubungan dengan darah atau nyawa. Berhubungan dengan darah atau nyawa. Jadi bagi orang yang menyerahkan tangannya, tubuhnya untuk diisi dengan chip, itu nanti dikendalikan oleh server pusat. Dikendalikan oleh chip itu dan dikendalikan oleh pemegang server pusat dan di seluruh dunia. Entah di Rusia atau entah di Inggris kita belum tahu posisinya, tapi menurut Tuhan itu dia ada di Rusia.
Saudara-saudara terkasih, dan dia akan membentuk satu milisi yang namanya milisi antikris sedunia. Jadi ya seperti itu. Sedunia. Jadi dia mengejar nyawa manusia. Jadi pada saat begitu dia memuncak itu, setiap orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di luar Tuhan, tidak sungguh-sungguh dari berbagai dominasi gereja yang ada di seluruh dunia, itu pasukan milisi akan bergerak untuk mereka tanya orang Kristen itu, apakah kau percaya Yesus atau tidak? Dia menyatakan bahwa dia tidak percaya, berarti dia kehilangan nyawa di surga. Dia menuju neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menyatakan bahwa saya percaya, orang itu menyatakan dia percaya, maka dia ditembak, nyawa hilang. Nyawanya sendiri dia hilang, tetapi dia memperoleh nyawanya di surga karena dia mempertahankan darah Yesus dan nama Yesus. Itu yang disebut dengan bayar dengan darahnya sendiri atau nyawanya sendiri. Pertarungan nyawa, saudara-saudara. Masuk surga pertarungan nyawa. Itu yang kelima. Saudara-saudara terkasih, kita menuju ke sekarang bagaimana dengan orang-orang Kristen yang suci saat ini masih ada di bumi belum mengalami pengangkatan hidup-hidup ke surga. Bagaimana? Haleluya. Ya. Pada saat ini juga Bapak di surga dari beberapa hari yang lalu, dari 3 hari 4 hari yang lalu, Bapak di surga itu meminta dalam mimpi itu saya melihat Tuhan Bapak meminta 1 kantong darah putih dan 1 kantong darah merah. Lalu kami berdoa, suara Tuhan kami berdoa tanya, Tuhan ini bagaimana? Tuhan bilang sekarang kamu serahkan kamu punya nyawa atau darah, 1 kantong darah putih dan 1 kantong darah merah. Waktu kami berdoa menyerahkan darah putih kami dan juga darah 1 kantong darah merah kami, Bapak lihat dalam, oh di dalam itu ada darah putih itu untuk kekebalan tubuh. Bapak beritahukan, dan darah itu sudah disucikan karena kamu sudah berdoa. Dalam ratapan 1 bulan sudah berdoa. Lalu itu diambil darah putih 1 kantong, diambil taruh di surga. Ini perkara rohani. Yang kedua itu darah merah itu diambil, diperlihatkan, dilihat dalam mikroskop pembangunan tubuh manusia di kerajaan surga, dilihat darah merah. Di situ itu seperti tangan. Artinya Tuhan bilang darah merah ini yang membuat orang bekerja apa saja. Darah ini juga suci dan ditaruh di surga. Dua-dua taruh di surga. Lalu kami tanya, kenapa darah kami atau nyawa kami serahkan kepada Bapa di surga, pada Yahushua Amasya Adonai. Lalu Bapak bilang begini, itu nyawa ini, darah ini diserahkan ke surga untuk seluruh orang saleh punya darah. Itu diserahkan ke surga untuk di sana dilindungi, dipagari oleh 2 pagar, yaitu pagar Roh Kudus dan dipagari oleh pagar firman Tuhan, dipagarinya. Ya, jadi seperti Ayub dilindungi, dipagari, di Ayub kitab Ayub 1 ayat 10 itu dipagari. Saudara-saudara terkasih, jadi dilindungi. Terus kami tanya, kenapa seperti itu? Lalu Tuhan bilang, nanti dari tahun berjalan ke selanjutnya itu akan ada kesukaran besar di seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Hari ini orang yang sedang tidak percaya darah Yesua dan tidak percaya darah Yesua dan kebenaran dan Yesua sendiri, maka pada waktu antikris dia merajalela di muka bumi itu, dia akan bayar masuk surga itu dengan pertarungan nyawanya sendiri. Kalau dia percaya Yesua dan dia percaya darah Yesua dan dia pertahankan nama Yesua waktu dia ditanya oleh antikris, maka dia akan masuk surga. Dan dia ditembak mati, maka nyawanya hilang, maka dia masuk surga. Tetapi kalau dia pertahankan nyawanya, itu dia tidak masuk surga. Dia menuju dengan antikris ke neraka. Tuhan bilang, Bapak Yahweh Roh Kudus jelaskan seperti itu, saudara-saudara terkasih. Jadi, sehingga untuk kamu orang-orang yang saleh di seluruh dunia itu sedang bawa nyawa umat Tuhan, umat pilihan Tuhan itu, yaitu 1 kantong darah putih, darah merah itu sedang dibawa naik dan sudah dilindungi di sana, sudah dipagari di sana. Saudara-saudara, supaya jangan antikris itu dia mengejar melalui nyawa. Terakhir itu nyawa atau jiwa. Iblis juga itu dia terakhir itu mengejar jiwa manusia. Antikris. Tuhan, di pihak Tuhan juga terakhir itu bagaimana nyawa manusia itu dibeli oleh darah Yesua. Jadi nyawa bayar nyawa. Yesua mati di atas kayu salib menebus jiwa manusia, menebus darah manusia,
menebus nyawa manusia, menebus nyawa manusia. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, makanya Yesus berkata bahwa kamu telah dibeli dengan darah yang mahal harganya. Kenapa darah Yesus itu mahal harganya? Karena kudus, suci, mulia, yang menyelamatkan manusia ke surga, memperoleh hidup yang kekal. Itu mahal. Saudara-saudara terkasih, kita lihat kalau macam di daerah Sukume atau di daerah Dani sana atau Sukume, kalau ada yang baku bunuh, ada yang dibunuh, itu ada istilah ini bayar darah, megapi dalam bahasa itu artinya megapi artinya bayar darah. Bayar darah itu orang yang sudah dibunuh itu pihak yang membunuh dia harus bayar. Bayarnya itu mahal. Nah, ada ketentuan megapi. Kenapa bayar mahal? Sekarang kita lihat orang baku bayar darah itu. Baku bayar darah supaya mereka karena takut toh kalau darah itu dibunuh, darah itu dari orang mati ini kalau tidak dibayar, tidak ditebus itu nanti darah orang mati ini akan kejar orang yang membunuhnya turun temurun kasih habis, hutan darah kejar. Nah, itu makanya darah itu harus dibayar. Itu menurut hukum-hukum Sukume, hukum-hukum Jaudi dahulu. Nah, sekarang itu kalau macam ada yang membunuh, darah orang itu mati, nah, maka darah itu kalau tergantung dari orangnya saja, keluarga yang korban itu saja. Mereka meminta bayar darah atau tidak, itu tergantung mereka. Nah, karena darah itu mahal, saudara. Jadi kalau kita lihat macam tentara, polisi bunuh manusia Papua, itu anggap binatang, tapi di hadapan Tuhan tidak. Itu nyawa manusia. Itu berharga di mata Tuhan. Nyawa manusia, jiwa manusia itu berharga di mata Tuhan dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Haleluya. Itu makanya nyawa manusia ini berharga, jiwa manusia ini berharga. Tidak main-main. Tidak kena bilang alasan saya membunuh dia karena alasan begini, alasan begitu, tidak ada. Tidak ada kompromi. Saudara-saudara terkasih, kalau mungkin di bumi ini, kalau kita lihat di dunia ini bisa kompromi, bisa belat-belit hukum, bila belat-belit hakim, hak asasi manusia. Bila kami jadi Indonesia menjadi presiden hak asasi manusia, kami bisa kelabui di sana, kami bisa tutup pelanggaran HAM di Papua dan lain-lain. Itu bisa sandiwara di bumi, tapi di surga tidak. Nah, ini yang saya memberitahukan, saya hanya menyambung. Haleluya. Apa yang kondisi yang sedang terjadi dan di pihak mata Tuhan di surga sedang menerot, melihat keadaan kondisi yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Saudara-saudara terkasih, itu yang saya sampaikan. Kenapa darah Yesus itu mahal? Haleluya. Darah Yesus itu mahal, darah Yesus suci, sehingga setiap orang Kristen tidak boleh lagi bermain-main dengan darah Yesus. Artinya tidak boleh bermain-main lagi dengan dosa, karena darah Yesus itu siap mengampuni setiap dosa yang setiap manusia yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Karena masuk surga itu bayarannya hanya dengan darah, dengan nyawa. Maka Yesus menyerahkan nyawanya di surga. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai, hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya beritakan, saya sampaikan karena ini penting untuk disampaikan karena waktu kedatangan sudah semakin dekat Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Dengan demikian, supaya setiap permasalahan yang terjadi di atas tanah Papua itu supaya semua itu diatur damai. Atur damai karena waktu kedatangan Tuhan semakin dekat dan penghakiman Tuhan semakin dekat. Yang membunuh, yang melakukan pembunuhan dengan alasan apapun semua menuju neraka. Dan ini hari ini ramai di neraka hari ini. Jadi Tuhan sedang mengunjungi neraka, banyak orang matian sedang dibawa ke neraka lalu dikasih bangkit, ditanya kenapa mereka ini ada di neraka. Itu karena mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan dosa, baik itu orang Kristen kah, bukan orang Kristen kah. Haleluya. Yang percaya suaka, yang tidak percaya suaka. Stop dengan membunuh, stop dengan berzina, stop dengan menyembah berhala. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, berita yang panas, berita baru
yang dari surga sedang turunkan kepada kita. Dan hal ini yang disampaikan tadi tidak pernah disampaikan oleh hamba Tuhan siapapun. Tapi kami memberitahukan karena kami tidak bisa simpan berita ini. Kami dituntut oleh Tuhan. Kalau kami tidak beritahukan, maka kami memberitahukan hal ini untuk demi kebaikan. Supaya stop dengan kegiatan-kegiatan yang membunuh orang-orang Papua yang punya tanah di atas Papua dengan diam-diam terang-terangan supaya jangan masuk neraka. Jangan sampai orang Indonesia itu tidak ada di surga. Tidak ada satupun di surga. Karena hamba-hamba Tuhan saja dari orang-orang pendatang ini sedang berdoa supaya Papua jangan merdeka. Ini juga dosa. Ini juga dosa. Itu berarti mendukung program untuk membunuh orang Papua, menggenosida orang Papua. Ini saya memberitahukannya untuk kebaikan. Supaya kita sadar, kita stop dan kita berdosa. Supaya ada orang-orang Indonesia yang bisa masuk surga di sana. Saudara-saudara terkasih bisa supaya masuk surga. Itu ada kesaksian, ada orang Jawa, perempuan di SP sana. Dia mati, baru dia bangkit, dia lihat. Di surga itu full hanya orang Papua. Dia bilang, orang Indonesia itu tidak ada satupun, dia lihat. Dia bawa kabar berita. Orang banyak tidak percaya dia. Ini mereka sedang lihat. Saudara terkasih, kenapa diberitahukan sama mbah dari orang Jawa itu? Supaya dia beritahukan kepada dia keluarga-keluarganya. Saudara terkasih, di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Semua di bumi itu hanya sementara, yang kekal adalah di surga. Dengan demikian, saya menghimbau, saya harap di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai, berita pertobatan ini segera disampaikan kepada siapapun dia, supaya kita menerima ini, berita ini, lalu kita merenungkan, lalu kita mengikuti situasi sekarang ini. Kita lihat sekarang. Haleluya. Ini dunia ini sedang menuju ke perang dunia ketiga. Itu tanda penggenapan perang dunia ketiga. Dia mulai tetap dari Israel, dia akan mulai. Tetap perang itu dia mulai pecah di Israel. Dikatakan perang dunia pertama, kedua, ketiga itu Israel harus terlibat dalam perang itu. Jadi perang dunia ketiga dia mulai dari Israel. Haleluya. Tetapi Israel itu akan menang. Haleluya. Saya tidak cerita ke sana. Nanti besok saya akan sampaikan, sambung lagi. Kenapa perang dunia ketiga itu dia mulai dari Israel. Saya akan memberitahukan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian kita berdoa. Bapak, hamba telah menyampaikan kabar berita yang Bapak suruh menyampaikan. Karena Bapak juga mengasihi orang-orang Indonesia. Bapak mengasihi tentara, polisi. Bapak mengasihi presiden. Bapak mengasihi apapun dia, jiwa-jiwa siapapun. Sehingga ketika kita berita penuh dengan belas kasihan ini Bapak disampaikan, berita Injil disampaikan untuk menyelamatkan jiwa manusia, nyawa manusia yang masih hidup sementara di bumi, maka kami sudah beritahukan itu, kami sudah beritakan itu Bapak. Dengan demikian berikan mereka kesadaran baik negara, kepala negara, presiden maupun juga punya pengamat-pengamat politiknya, juga dia punya apa semua di bawahnya, jajarannya kepada mereka. Haleluya, agar mereka juga mulai sadar Bapak di tahun 2021 ini. Haleluya, betul-betul mereka hidup sebagai negara yang menegakkan hak asasi manusia. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, dan Tuhan bekerja di dalamnya. Haleluya, untuk sadarkan mereka sehingga mereka stop dengan kegiatan-kegiatan yang membunuh orang-orang Papua secara diam-diam dan terang-terangan. Terima kasih Bapak, karena Bapak mengasihi mereka, maka firman telah disampaikan. Hanya dalam nama Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.